Oke guys, sekarang kita akan coba masuk ke BK19 untuk ngebikin counter. Jadi tujuannya nanti ketika user atau konsumen masuk ke halaman utamanya ya, atau ke si kursus katalog, nanti akan muncul counter untuk ngitung berapa kali dia masuk, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Oke, idenya kayak gitu. Sekarang kita langsung aja nih, clear, terus get main, kita bikin aja git pull dulu ya, jangan lupa ya karena belum di pull. Nah ini udah tesnya. Terus sekarang GCB BK berapa nih, BK 19 ya, BK 19 bukan ya, benar BK 19 create store counter gitu ya. Ini aja nih counter. Oke, sekarang kita buka codingannya ya guys ya. Kita pengen nyimpen si counternya tuh simple aja, di atasnya course catalog. Di sini kita bikin counter. Jadi kita perlu ngakses si store index catalog ya. Store index catalog di sini. Kita bikin di atasnya. Kita di sini bikin P aja, paragraf gitu ya. Terus kita sekarang perlu coba gini dulu. Kita bikin session counter karena kita mau pakai session counternya ya. Session counter misalkan di sini visit gini dulu. Refresh, oke, nggak muncul. Kenapa nggak muncul session counter? Terus coba balik dulu. Oh, karena kita belum menjalanin WinDev, menjalanin ya. Refresh. Oke, sebentar. Localhost 5000. Kenapa nggak mau muncul? Coba ganti dulu pakai ini. Oke, kenapa kadang gini ya kalau pakai Firefox ya? Tuh ada muncul ya Firefox. Sebentar, penasaran kalau pakai Google Chrome. Misalkan Google Chrome incognito localhost 5000 muncul, tapi kenapa di si Firefox nggak muncul ya localhost 5000? Kacau. Gini dulu aja lah boleh ya, anggap aja dari Firefox ya. Oke, lanjut dulu. Ini udah muncul visit tapi nggak ada hitungannya ya. Kenapa? Karena si session counter itu nil. Si session counter itu nil ya. Di sini nih nil. Makanya dia makanya dia nggak muncul apa-apa. Itu. Nah sekarang kita pengen ketika pertama kali diakses nih ya, pertama kali masuk ke sini, itu berarti hitungannya udah 1. Nah makanya kita perlu nambahin logic di mana, di controller ya guys ya. Kita tambahin dulu di controller. Berarti karena ini store index, berarti controllernya si store controller. Nah di sini kita perlu nambahin ya. Kita tambahin aja di sini. Kita bikin di sini namanya private aja. Kita bikin private. Terus kita bikin dev visit counter gitu ya, visit counter. Nanti si visit counter ini kita panggil di hooksnya nih, before action visit counter. Nah kayak gitu ya, kita panggil di situ. Terus di sininya kita sekarang berarti nambahin logiknya. Kita bikin aja return session counter sama dengan 1 if session counternya nil gitu ya. Kalau misalkan nil, kita pengen tambah 1. Tapi kalau misalkan dia udah ada session counternya, kita tambahin session counter plus sama dengan 1. Nah ini berarti artinya itu kalau misalkan si session counternya itu belum ada atau nil, dia bakal by default nambahin 1. Tapi kalau session counternya udah ada, terus si page-nya dibuka lagi, dia akan nambahin si counternya. Gitu ya harusnya ya. Ini kayak gini bisa nggak sih di Ruby? Atau perlu gini nih, session counter plus 1. Coba gini aja lah ya. Nah gini. Oke, kita coba berarti sekarang akses ke sini, refresh 1, refresh 2, refresh 3, refresh 4, refresh 5. Nah terus jadi dia udah ngitung si counternya ya, berapa kali orang itu ngakses ke situ, ke si page-nya.
Misalkan kalau ini kan tadinya 5 ya, kita akses yang lain misalnya. Courses dulu nih. Courses, terus kita balik lagi ke home. Tadi 5, nah sekarang udah nambah jadi 6. Gitu ya. Jadi kita udah berhasil ngeimplementasiin si counternya nih di sini nih. Mantap ya. Belum cukup sampai di situ. Gue pengen gini, kalau misalkan si counternya udah lebih dari 5, kita baru pengen munculin gitu. Kalau misalkan counternya baru 1 2 3 mah nggak usah kita munculin ya. Berarti kita perlu nambahin logic di sini. Kita tambahin aja. Berarti di sini if gitu ya. If session counternya lebih dari 5 misalkan, lebih dari 5 nih ya. N gini, dia baru akan masuk yang ini nih ke sini nih. Nah, kayak gini. Baru akan masuk kayak gini. Kalau misalkan counternya belum 5 mah ya udah gitu, biarin aja, nggak usah dimunculin. Ini kan dia counternya udah banyak nih ya, berarti kita udah bisa apa? Dianya bakal banyak. Maksudnya nggak nol lagi, nggak kurang dari 5, berarti dia bakal muncul gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita pengen kalau misalkan kita add to cart nih ya. Kalau kita add to cart, ini tuh pengen kita reset ke 0 si counternya. Caranya berarti di bagian line item controller di sini, kalau misalkan ke save, kita pengen si session counternya itu dihilangin. Session counter sama dengan nil kayak gini. Kita pengen kayak giniin. Nah, ekspektasinya sekarang gimana? Ekspektasinya adalah ketika di sini kita add to cart, ini refresh ya 9. Add to cart, dia akan pindah ke page-nya si cart. Terus kalau kita balik lagi ke home page, si visit ini nggak bakal muncul. Pengennya gitu ya. Sekarang kita coba aja add to cart, berhasil. Terus kalau misalkan kita balik ke sini nih, nah visitnya nggak muncul. Tapi ini by default ada 1 nih. Kalau kita refresh 2, refresh lagi 3, 4, 5, 6, nah muncul, lihat ya. Jadi kita udah nambahin logic buat munculin si counternya kalau misalkan lebih dari 5 itu. Jadi nanti bisa diganti-ganti nih, mau lebih dari 5, lebih dari berapa, bebas. Nah, sekarang kita pengen memperbaiki si namingnya nih. Ini kan 6 visit, harusnya tuh plural. Nah, kita bisa pakai dari si helpernya si Rails. Kita bisa pakai gimana? Kita bisa pakai gini. Yang barusan si visitnya kita bikin visit, terus di sini kita pluralize. Udah dibantuin ya sama si Ruby-nya ya. Ruby apa si Rails-nya gitu. Pluralize session counter. Nah, jadi ini tuh visits pluralize session counter. Kalau misalkan lebih dari 0, lebih dari gitu ya. Misalkan 2 3, dia bakal pakai S belakangnya karena plurals. Kita coba di sini refresh. Nah, 7 visit, 8 visit, 9 visit. Oke, mantap ya. Jadi sekarang kita udah bisa nambahin session, counter session gitu ya, munculin counter session. Terus kalau misalkan si itemnya kita add to cart, si sessionnya akan ke refresh. Sini, terus kalau kita balik ke home, hilang gitu ya si counter. Oke, mantap. Segitu dulu. Stay tune terus. Salam programmer best friend.